Shalom, kita bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat 4 Agustus 2023. Untuk itu marilah kita berdoa, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Markus pasal 9 ayat 47 yang berkata, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Dalam bahasa Batak, jala molo digasipi matamiho pulsikon. Aidengganan marmata sabaribaho, bongok tu harajau ni debata, unang mardua mata ho dibolokon tu naroko. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mata adalah salah satu panca indera yang dianugerahkan Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu di sekitar kita, mengenal orang lain dengan mudah, dapat melihat ada bahaya atau tidaknya. Yang pasti, mata sangat penting untuk hidup kita. Indera mata adalah anugerah besar kepada kita. Namun pada sisi lain, mata dapat menjadi sandungan bagi kita. Dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa tidak terpisah dari penglihatan atau mata. Hawa melihat buah larangan itu baik dan sedap, bahkan menarik hati, sehingga dia memetik buah larangan itu dan lupa atas hukum Tuhan yang telah digariskan kepada mereka. Karena penglihatan yang tidak dapat kita kendalikan membuat manusia lupa akan Tuhannya. Bagi yang tidak menguasai dirinya, membuat manusia tersandung. Penguasaan diri ini salah satu kunci agar kita tidak tersandung untuk melakukan kejahatan ataupun dosa. Untuk itu, kenapa Yesus mengatakan dengan keras dan tajam, "Jika matamu menyesatkanmu, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu." Artinya, hal yang sangat berharga dan sangat penting dalam diri kita dapat menjadi batu sandungan untuk kita, sehingga jatuh ke dalam beragam dosa dan kesalahan. Apa yang ada pada kita, yang kita miliki, yang dibanggakan, dan yang sangat kita agungkan, dapat membuat kita tersandung melakukan kesalahan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas ini dilatar belakangi pembicaraan Yesus dan murid, antara lain Yohanes, di mana mereka melihat orang membuat tanda mukjizat, tetapi bukan dari antara pengikut Yesus, sehingga mereka melarangnya. Kemudian Yesus menasihati mereka agar jangan iri dengan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain, walaupun bukan pengikut Yesus. Rasa iri, tidak terima, cemburu, dan curiga kiranya menjadi pengalaman batin yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Disadari atau tidak disadari, pengalaman batin semacam ini seringkali muncul dan hadir dalam diri kita karena kelemahan manusiawi yang kita miliki. Perasaan-perasaan semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan,
diremehkan dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengolah hati dan pikiran kita, supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan-kecenderungan negatif kita terhadap orang lain. Dengan menyadari kecenderungan ini, kita dapat lebih mengembangkan semangat keterbukaan hati dan berpikir secara positif, baik terhadap sesama maupun terhadap segala hal yang kita alami hari ini dan juga di setiap harinya. Sehingga kita dapat semakin menyadari rahmat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Kiranya hidup kita dapat mengendalikan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Jagalah hati, pikiran, penglihatan atau mata, agar kita jangan tersandung. Kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu menguasai dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami, terutama hari ini, agar kami jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Mampukan kami untuk dapat mengendalikan diri kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.